Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah konsep dasar IPS kelas 1 DPG SD dengan anggota saya sendiri Muhammad Irfan Adriansyah dengan NIM 20158. Halo, perkenalkan nama saya Azna Dewi Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 2003392. Perkenalkan, nama saya Dinar Yuliani dengan NIM 2003535. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima dengan NIM 20576. Halo, perkenalkan nama saya Lisnawati Suwargana dengan NIM 2001546. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salma N dengan NIM 2002837. Di sini kami akan mencoba menjelaskan mengenai materi manusia dan lingkungannya. Ada apa aja sih di materi kita kali ini? Selamat menyaksikan ya. Manusia dan lingkungannya. Pada lingkungan alam terjadi adanya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, termasuk di dalamnya ada manusia, hewan, tumbuhan, dan segala unsur-unsur abiotik seperti tanah atau batu-batuan, air, udara, dan lain sebagainya. Adanya interaksi tersebut dirasakan sebagai kebutuhan dasar bagi makhluk hidup atau biotik dan makhluk tak hidup atau abiotik. Nah, apa sih itu manusia? Manusia merupakan makhluk sosial yang tentunya berbeda dengan makhluk-makhluk lain, baik secara individu maupun kelompok. Nah, manusia juga merupakan makhluk yang berpikir, berbahasa, memiliki sistem peralatan, dan kemampuan untuk mengakumulasikan pengetahuannya sebagai makhluk sosial. Nah, manusia dan lingkungannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, manusia memerlukan lingkungan sebagai tempat untuk hidup dan berkehidupan. Begitu pula lingkungan membutuhkan manusia agar kelestarian lingkungan bisa terjaga dengan sempurna. Nah, dalam kaitannya dengan manusia dan lingkungan, terdapat beberapa paham tentang hakikat hubungan manusia dan lingkungan. Yang pertama ada paham determinisme. Apa sih paham determinisme? Nah, paham ini menjelaskan bahwa manusia dan perilakunya itu ditentukan oleh alam. Nah, adapun tokoh-tokoh atau ilmuwan yang mengembangkan dan menganut paham determinisme. Yang pertama ada Charles Darwin. Menurut Charles, makhluk hidup secara berkesinambungan mengalami perkembangan. Nah, dalam proses perkembangan tersebut terjadi seleksi alam atau natural selection. Selanjutnya ada Frederick Hetzel. Nah, menurut Frederick, manusia dan kehidupannya sangat bergantung pada alam. Perkembangan kebudayaan ditentukan oleh kondisi alam. Demikian haknya dengan mobilitasnya yang tetap dibatasi dan ditentukan oleh kondisi alam di permukaan bumi. Nah, yang terakhir ada Ellsworth Huntington. Nah, menurut Ellsworth, iklim sangat menentukan perkembangan kebudayaan manusia. Dalam pembelajaran geografi, iklim di dunia sangat beragam. Nah, keberagaman ini dapat menciptakan kebudayaan yang berlainan. Nah, yang kedua ada paham posibilisme. Nah, paham ini menjelaskan bahwa kondisi alam itu tidak menjadi faktor yang menentukan, melainkan menjadi faktor pengontrol. Nah, yang memberikan kemungkinan atau peluang yang mempengaruhi kegiatan atau kebudayaan manusia. Nah, salah satu ilmuwan yang menganut paham ini adalah Paul Vidal de la Dunes. Nah, menurut Paul,
Faktor yang menentukan itu bukan alam, melainkan proses produksi yang dipilih manusia yang berasal dari kemungkinan yang diberikan alam, seperti iklim, tanah, dan ruang di suatu wilayah. Nah, yang ketiga ada paham optimisme teknologi. Paham ini merupakan paham yang dimana penganutnya itu memiliki optimisme atau sikap optimis bahwa teknologi berkembang itu dapat menjamin kebutuhan manusia. Saya akan menjelaskan interaksi antara manusia dengan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Lingkungan hidup manusia terdiri dari yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam terdiri atas komponen abiotik dan biotik. Contoh interaksi antara komponen abiotik dengan biotik adalah tanah, suhu, dan curah hujan yang mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh di suatu daerah yang banyak tumbuhannya akan membuat suhu udara menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya juga dapat menyimpan air tanah lebih banyak karena tanah di bawahnya dapat menyerap air lebih banyak. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah suatu interaksi atau hubungan saling mempengaruhi antar manusia. Proses sosial ini akan terjadi kalau ada interaksi sosial. Interaksi sosial sendiri adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara perorangan dan kelompok manusia. Misalnya, seorang bayi yang baru lahir, ia akan melakukan kontak sosial dengan ibunya dan keluarganya secara langsung. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didorong oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama, faktor imitasi atau meniru dan atau mencontoh orang lain. Yang kedua, faktor sugesti atau mempengaruhi yang diberikan oleh orang lain terhadap pandangan seseorang. Yang ketiga, faktor identifikasi atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak yang menjadi idolanya. Yang keempat, faktor simpati atau proses kejiwaan apabila seseorang individu merasa tertarik pada orang karena suatu hal. Yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Yang terakhir, interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi. Manusia dan lingkungan hidup. Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya, serta berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik. Manusia bersama-sama dengan makhluk hidup lainnya senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya. Kehidupan manusia sangat bergantung pada keadaan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan lingkungan fisik yang ada di sekitarnya. Lingkungan hidup mencakup bentangan alam yang sangat luas, termasuk juga yang tidak dapat dilihat. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Kelompok benda dan daya dikategorikan kepada kelompok komponen fisik. Makhluk hidup yang terdiri dari satwa dan tumbuhan termasuk komponen biotis, sedangkan manusia termasuk komponen sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat.
Yang selanjutnya ada masyarakat dan kebudayaan. Suatu masyarakat adalah suatu organisasi kelompok manusia secara individu yang memiliki kebudayaan, dengan kata lain kebudayaan dimiliki oleh setiap masyarakat. Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan, menghasilkan teknologi, dan kebudayaan kebendaan yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar hasilnya dapat diabdikan untuk kepentingan masyarakat. Apabila dianalisis, manusia sebenarnya mempunyai segi material dan segi spiritual dalam kehidupannya. Segi material mengandung karya, yaitu kemampuan manusia untuk menghasilkan benda-benda. Sedangkan segi spiritual, manusia mengandung cipta yang menghasilkan pengetahuan, karsa menghasilkan kaidah, kepercayaan, kesusilaan, kesopanan hukum, rasa menghasilkan keindahan. Manusia berusaha mendapatkan ilmu pengetahuan melalui logika, menyerasikan perilaku terhadap kaidah-kaidah yang meliputi etika, dan mendapatkan keindahan melalui estetika. Adapun fungsi kebudayaan bagi masyarakat yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah segenap perasaan manusia. Dalam masyarakat beragam, pengelompokan horizontal yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis, dan agama disebut dengan istilah kemajemukan sosial. Kemajemukan sosial ditandai dengan adanya perbedaan berdasarkan hal-hal berikut, yaitu berdasarkan ciri fisik, berdasarkan ciri sosial, dan juga berdasarkan ciri budaya. Berdasarkan ciri fisik seperti misalnya warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, bentuk hidung, dan bentuk rahang. Berdasarkan ciri sosial seperti misalnya timbul karena adanya perbedaan pekerjaan yang menimbulkan perbedaan cara pandang dan pola perilaku dalam masyarakat. Sedangkan berdasarkan ciri budaya, perbedaan ini erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat menyangkut nilai-nilai yang dianutnya, seperti nilai religi, sistem kekeluargaan, keuletan, dan ketangguhan. Hasil dari nilai-nilai yang dianut suatu masyarakat ini dapat dilihat dari pakaian adat, bahasa, kesenian, arsitektur, dan agama. Bentuk-bentuk kemajemukan ada 3. Yang pertama, kemajemukan ras. Ras adalah suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Apabila kita menyebut satu kelompok ras tertentu, maka ciri yang kita temukan adalah ciri fisiknya, bukan ciri budayanya. Secara garis besar, manusia dibagi ke dalam 3 kelompok ras utama, yaitu ras Mongoloid berkulit kuning dan coklat, ras Negroid berkulit hitam, ras Kaukasoid berkulit putih. Ciri-ciri fisik setiap ras berbeda-beda karena beberapa faktor, seperti misalnya kondisi geografis dan iklim, adapun faktor makanan dan juga faktor perkawinan atau amalgasi. Yang selanjutnya ada kemajemukan agama. Manusia pada prinsipnya adalah makhluk yang memiliki rasa kagum terhadap sesuatu yang dianggap lebih hebat dari dirinya. Adanya petir yang dahsyat, banjir, dan gunung meletus yang menakutkan membuat manusia percaya tentang adanya kekuatan di luar dirinya atau yang biasa dikenal supranatural yang bersifat gaib. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya itu, manusia kemudian memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda-beda. Keyakinan ini berkaitan dengan pengalaman hidupnya. Atas dasar itu, kita sangat sulit untuk menyatakan bahwa kepercayaan atau agama lebih baik dari kepercayaan atau agama yang lainnya. Di Indonesia, kita mengenal agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha. Di samping itu, berkembang pula agama atau kepercayaan lain seperti misalnya Konghucu dan aliran kepercayaan Kaharingan. Dalam perkembangannya, agama mempengaruhi masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga mempengaruhi agama sehingga terjadi sebuah interaksi yang dinamis. Yang selanjutnya ada kemajemukan etnis atau suku bangsa. Suku bangsa merupakan hasil proses dari sistem kekerabatan yang lebih luas. Masyarakat dalam sistem kekerabatan ini tetap percaya bahwa mereka memiliki ikatan darah,
dan berasal dari nenek moyang yang sama. Jumlah suku di Indonesia saat ini sulit diperkirakan. Suku bangsa di Indonesia secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, di Pulau Sumatera ada suku bangsa Aceh, Gayo, Batak, Mandailing, Medan, Padang, Minangkabau, Bengkulu, Jambi, Palembang, Melayu, Enggano, Mentawai, dan Nias. Di Pulau Jawa ada suku bangsa Sunda, Jawa, Tengger, Madura, Bawean, Tambur, Banten, dan juga Betawi. Di Pulau Kalimantan ada suku bangsa Dayak, Bulungin, dan Banjar. Di Pulau Sulawesi ada suku bangsa Bugis, Makassar, Luwu, Mandar, Toseko, Banjau, Sanggir, Toraja, Toli-Toli, Minahasa, Bolaang, Monggodo, dan Gorontalo. Di Kepulauan Nusa Tenggara ada suku bangsa Bali, Bima, Sasak, Lombok, Manggarai, Ngada, Indelio, Dompu, Timor, dan Rote. Sedangkan di Kepulauan Maluku dan Pulau Papua ada suku bangsa Ternate, Tidore, Dani, Waigeo, Biak, Yapen, dan Asmat. Meskipun suku-suku bangsa ini tinggal di tempat yang berjauhan dan memiliki banyak perbedaan, mereka memiliki dasar-dasar persamaan, yaitu dasar kehidupan sosial yang sama berdasarkan asas kekerabatan atau kekeluargaan, asas-asas yang sama dalam hak atas tanah atau hak kepemilikan tanah, dan asas-asas persamaan dalam hukum adat. Juga yang terakhir ada sama-sama memiliki suatu bentuk perserikatan dan bentuk hubungan yang tidak dibuat tetapi terjadi, yaitu lembaga adat istiadat penduduk asli. Oh grace, every time you come around I feel okay. Globalisasi menurut KBBI adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia, sedangkan konvergensi budaya merupakan pemusatan budaya. Nah, konsep yang berkaitan dengan hal ini adalah konsep Global Village, yang dimana menurut Marta RF tahun 2012, Global Village adalah suatu konsep pengembangan teknologi komunikasi yang menjadikan dunia sebagai sebuah desa yang sangat besar. Konsep ini bermula dari pemikiran McLuhan pada tahun 60-an dalam bukunya yang berjudul Understanding Media Extension of a Man. Beliau mengatakan bahwa suatu saat nanti akan terdapat suatu informasi yang sangat terbuka dan dapat diakses oleh semua orang. Dari hal tersebut, menurutnya akan berdampak positif bagi masyarakat dan cenderung akan memiliki kesamaan persepsi karena kesempatan yang sama dalam mengakses informasi dan mengetahui suatu peristiwa. Selain itu, dampak positif dari hal tersebut adalah dapat berkontribusinya pengembangan ilmu pengetahuan di suatu negara atau di suatu wilayah karena dapat dengan mudah dan efisiennya saling bertukar informasi mengenai ilmu pengetahuan sehingga dimanapun, di belahan dunia manapun dapat sama-sama saling menggunakan ilmu pengetahuannya. Selain itu, terdapat pula dampak negatif dari adanya Global Village tersebut, yaitu dengan masuknya kebudayaan asing kepada kebudayaan lokal yang berpotensi mengganggu kebudayaan yang sudah ada, bahkan menghilangkan kebudayaan yang sudah ada itu. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut perlu adanya penjelasan posisi kebudayaan lokal di suatu negara tersebut. Selain itu, kebudayaan lokal harus mampu menyaring, menutupi, dan menanggulangi moral suatu bangsa sehingga apa yang sudah tertanam di dalam diri suatu bangsa tersebut dapat terus terjaga dan terlestarikan. Salah satu nilai-nilai luhur yang diwariskan bangsa Indonesia kepada kita saat ini adalah nilai-nilai gotong royong. Karena dengan nilai-nilai gotong royong tersebut kita dapat mengusir penjajah sehingga kita dapat meraih kemerdekaan yang dapat kita nikmati saat ini. Oleh karena itu, kita harus sama-sama mempelajari warisan budaya leluhur kita yang menjadi jati diri bangsa sehingga kita dapat setidaknya meminimalisir dampak dari globalisasi dan tidak ikut-ikutan konvergensi budaya. Selanjutnya, modernisasi dan kebudayaan.
Modernisasi menurut Syariah 2017 merupakan suatu usaha untuk hidup sesuai dengan kemajuan zaman. Fenomena ini berlangsung pada pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20 yang menjadikan masuknya kebudayaan modern kepada kehidupan masyarakat Indonesia. Seiring berjalannya waktu, pengaruh tersebut mulai dirasakan, dilihat dari perilaku berbahasa, berpakaian, dan sopan santun yang berorientasi ke barat-baratan. Namun, dalam perjalanannya terdapat hal positif dalam kehidupan sehari-hari dan dapat kita optimalkan, yaitu dengan penggunaan handphone dan komputer di tengah-tengah masyarakat yang dapat memudahkan kehidupan. Yang tentunya hal tersebut merupakan kebudayaan barat. Pada fenomena modernisasi ini terdapat dua kelompok masyarakat yang berbeda cara untuk menyikapi adanya pengaruh modern tersebut. Terdapat satu kelompok masyarakat yang sangat senang dengan adanya pengaruh baru tersebut, dan bahkan tanpa berpikir panjang mereka langsung mengikuti tren modernisasi tersebut. Di sisi lain terdapat sekelompok masyarakat yang masih ortodoks dengan mempertahankan nilai-nilai budaya tradisionalnya dan mencoba untuk mempertahankan diri dari pengaruh modernisasi tersebut. Dari berbedanya kedua kelompok tersebut menyikapi adanya modernisasi ini, tentunya perlu kita sama-sama waspadai karena jika berlebihan akan berdampak pada stabilitas kehidupan masyarakat. Selain itu, pada hakikatnya kebudayaan tidaklah bersifat statis. Dalam perjalanannya terdapat dinamika dan mobilitas yang sejatinya merupakan gerak dan tingkah laku dari manusia itu sendiri, sehingga munculnya kebudayaan-kebudayaan baru. Poin selanjutnya adalah hegemoni kebudayaan atau pengaruh kepemimpinan, dalam hal ini pemerintah, terhadap kebudayaan. Di Indonesia, hegemoni kebudayaan diprakarsai oleh adanya otonomi daerah, yang dimana otonomi daerah ini menjadi babak baru bagi seluruh daerah di Indonesia untuk berkreasi dan memajukan daerahnya masing-masing, tidak terkecuali kebudayaan. Bahkan terdapat beberapa daerah dengan adanya otonomi daerah ini yang mengeksiskan kembali sistem pemerintahan tradisionalnya. Dikutip dari Ridwan I 2019, hegemoni dalam kebudayaan sangat mempengaruhi adanya kebudayaan tersebut, baik maju atau mundurnya budaya tersebut. Di Indonesia, hegemoni kebudayaan melalui otonomi daerah secara umum disambut positif oleh masyarakat. Karena dengan adanya hegemoni tersebut, kebudayaan mendapatkan proteksi lebih berupa payung hukum untuk mempertahankan kelestarian kebudayaan tersebut. Sebagai contoh seperti yang terjadi pada masyarakat adat Batuk Senaro Putih di Kabupaten Bungo, yang dimana mereka mendapatkan proteksi hukum dari peraturan daerah setempat. Namun, di sisi lain, dengan adanya otonomi daerah tersebut belum berarti bahwa kebudayaan dinomorsatukan. Tentunya banyak prioritas lain yang bahkan ada di beberapa daerah yang kebudayaan itu sendiri mendapatkan perhatian yang kurang. Sehingga hal tersebut beresiko khususnya pada masyarakat adat yang kurang harmonisnya dengan masyarakat sipil dalam hubungan kehidupannya. Selain itu, tradisi yang selama ini dilakukan oleh masyarakat di daerah tersebut beresiko mengalami pencaplokan oleh negara lain. Poin selanjutnya adalah multikulturalisme. Multikulturalisme menurut KBBI adalah kecenderungan penggunaan kebudayaan lebih dari satu. Di Indonesia sendiri, adanya fenomena ini disambut baik oleh masyarakat karena dilihat dari kemajemukan bangsa Indonesia sendiri yang terdiri dari berbagai agama, beragam suku, bahasa, dan kebudayaan yang menjadikannya mau tidak mau harus memecahkan perbedaan-perbedaan tersebut dan menjadikannya sebagai identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Namun, pada pelaksanaannya seringkali terjadi benturan-benturan konsep antara sesama kultural. Sebagai contoh, terdapatnya gerakan terorisme dan separatisme di Indonesia yang mengorbankan sesama warga Indonesia untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Sejauh ini belum ditemukan solusi secara fundamental. Namun yang telah dilakukan selama ini adalah penyelesaian secara kekeluargaan. Di sisi lain, fenomena ini saat ini sedang laris dalam arti positif di kalangan birokrat, akademisi, hingga masyarakat umum. Terdapat banyak pidato-pidato dan esai-esai yang konstruktif terhadap adanya fenomena ini sendiri karena didasari pada kemajemukan bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya multikulturalisme ini,
Sejatinya, kita harus dapat memanfaatkannya untuk sebaik mungkin menjadi ajang untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan menjadikannya sebagai identitas bangsa yang mendunia. Poin selanjutnya adalah lanskap budaya. Menurut Wulandari LD dan Maulidi C tahun 2017, lanskap budaya adalah hasil interaksi antara manusia dengan lingkungan dalam batas ruang dan waktu. Perpaduan antara kekuatan yang dinamik dan bentukan lanskap. Lanskap budaya merupakan model interaksi antara sesama manusia, sistem sosial, dan cara mereka mengorganisasikan ruang. Semua lanskap manusia memiliki pengertian budaya. Seluruh lingkungan lanskap budaya merupakan lingkungan yang telah mendapat pengaruh dari manusia atau telah dirubah oleh manusia. Sehingga pada pelaksanaannya terdapat suatu kebudayaan yang bermakna bagi komunitasnya, bagi masyarakatnya. Di sisi lain, karakteristik lanskap budaya baik di pedesaan maupun di perkotaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor kondisi alam, budaya atau filosofi hidup, politik, ekonomi dan teknologi, kepercayaan, kepadatan penduduk, serta pengaruh budaya asing. Oke teman-teman, next submateri selanjutnya environmentalism atau lingkungan hidup. Lingkungan hidup ialah persoalan moral, masalah perilaku manusia. Lingkungan hidup tidak semata persoalan teknis. Dewasa ini, permasalahan ekologi dipengaruhi oleh perilaku manusia yang tidak beretika dan tidak bermoral terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, perlu adanya rekonstruksi etika dan moralitas terhadap lingkungan hidup untuk menanganinya. Dalam Keraf AS tahun 2010, tidak dapat dipungkiri memang terjadinya berbagai kerusakan lingkungan di dunia ini disebabkan oleh perilaku demikian. Seperti halnya yang sering diberitakan oleh media massa bahwa banyak terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan. Contohnya seperti oleh perusahaan asing PT Freeport Indonesia di Papua yang benar-benar membabat atau merusak habis lingkungannya begitu ya, untuk menambang emas yang ada di sana. Selanjutnya ada pencemaran udara yang diakibatkan oleh polusi-polusi dari kegiatan pabrik-pabrik yang secara masif itu terlalu banyak. Dan di sisi lain dari pabrik itu pun terjadi pencemaran lingkungan dari limbah-limbahnya. Dan yang terbaru kemarin ramai diperbincangkan itu adalah pembakaran hutan di Papua sebanyak 57.000 hektar oleh perusahaan asing. Ya, memang seperti itu kan kenyataannya. Pada mulanya hal ini terjadi akibat salahnya cara pandang fundamental filosofis manusia terhadap dirinya, yang dimana timbullah suatu paham antroposentrisme yang menjadikan manusia sebagai pusat dari alam semesta. Manusia yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan seluruh alam semesta dan untuk menguasainya, sehingga timbullah berbagai tindakan eksploitatif yang mendorong manusia dan berbuntut pada keinginan untuk menguasai alam semesta semata-mata hanya untuk kepentingan dirinya. Menurut Arne Naess dalam Keraf AS tahun 2010, dewasa ini lingkungan hidup hanya dapat diatasi dengan perubahan cara pandang perilaku manusia secara fundamental dan radikal terhadap lingkungannya. Hal mendasar yang dapat dilakukan ialah dengan hidup atau berperilaku dengan kebiasaan, nilai, dan norma yang berlaku selama ini. Harusnya ada nilai dan norma yang menjadi pegangan teguh dan norma dan nilai yang siap pakai. Seperti dengan membiasakan berperilaku jujur, menepati janji, menghormati dan menghargai antar sesama makhluk hidup. Selanjutnya, jika hal tersebut sudah tidak dapat dilakukan pada skala yang lebih besar, maka ada 3 hal lain yang dapat dilakukan untuk penentuan pilihan dan sikap terhadap lingkungan khususnya. Yang pertama ada refleksi kritis terhadap nilai dan norma, dengan mempertanyakan apakah norma yang selama ini berlaku harus saya patuhi seutuhnya atau boleh dilanggar, dan atas dasar apa saya melanggar. Selanjutnya ada refleksi kritis terhadap situasi dan kondisi yang terjadi dengan segala keunikan dan kompleksitasnya. Dengan begitu kita akan benar-benar memahami betul
situasi yang sedang terjadi di sekeliling kita. Selanjutnya ada dengan refleksi kritis terhadap berbagai paham yang dianut. Contohnya seperti paham alam dan manusia, lalu paham tentang kebudayaan, paham tentang suatu tradisi, dan berbagai paham lainnya yang dapat menunjang pemikiran kita dan etika kita terhadap suatu fenomena. Berbicara mengenai etika, sejatinya etika itu merupakan suatu pedoman bagi manusia untuk hidup menjadi manusia yang baik. Jadi, etika terhadap lingkungan dapat kita raih dan dapat kita pahami dengan membiasakan berbagai perilaku yang tadi sudah saya jelaskan. Namun di sisi lain terdapat pula suatu paham, yaitu paham biosentrisme dan ekosentrisme, yang sejatinya kita harus junjung tinggi dan harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di mana manusia dan lingkungan itu saling terhubung, saling melengkapi, dan dapat saling menguntungkan satu sama lain, sehingga terjadilah kehidupan yang harmonis antara manusia dan alamnya. Poin selanjutnya adalah pengelolaan lingkungan. Menurut Manik KES tahun 2018, pengelolaan lingkungan adalah setiap rancangan kegiatan atau usaha yang berhubungan dengan lingkungan serta memiliki dampak penting, perlu adanya pengelolaan sehingga dampak yang ditimbulkan masih dapat ditoleransi oleh lingkungan itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nah, selanjutnya adalah dampak perubahan terhadap kehidupan manusia. Dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, pertumbuhan ekonomi di berbagai negara mengakibatkan berbagai pemerosotan sumber daya alam yang berakibat kemerosotan kualitas lingkungan. Akibatnya adalah adanya biaya yang seharusnya dipikul oleh suatu kegiatan tertentu atau instansi tertentu ditumpukan pada pihak lain yang tidak mengambil keuntungan sedikit pun, tetapi hanya menerima dampak negatifnya saja, seperti pembangunan kimia, otomotif, tekstil, dan sebagainya. Dan lingkungan yang merupakan milik umum, seperti dibuang limbah suatu pabrik ke sungai, pada hakikatnya harus dipikul biaya atau akibatnya oleh umum yang mempunyai kepentingan pada suatu sungai tersebut. Berbagai emisi limbah berupa gas telah mencemari udara yang menjadi milik umum dan merupakan bagian vital dari kehidupan. Hal ini tidak lain sebagai akibat adanya gejala kritis atau kemunduran kearifan manusia dalam memperlakukan lingkungannya. Oleh karena itu, baik secara lokal maupun global, lingkungan hidup harus menanggung berbagai akibat kemerosotan kualitas, baik kualitas sumber daya maupun kualitas lingkungan. Kegiatan manusia dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau kelangkaan sumber daya dalam 3 cara. Yang pertama, kegiatan manusia dapat menyebabkan penurunan jumlah dan kualitas sumber daya, terutama jika sumber daya dieksploitasi dengan tingkat kecepatan yang melebihi daya pulihnya. Dikatakan bahwa manusia hidup lebih banyak mengorbankan sumber daya alam daripada untuk kepentingan sumber daya tersebut. Dalam beberapa kasus, terutama dalam pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi, gas, logam, dan perak. Yang kedua, penurunan atau kelangkaan sumber daya disebabkan oleh pertumbuhan penduduk. Dengan bertambahnya penduduk, tanah dan air yang jumlahnya tetap sama sudah barang tentu dimanfaatkan oleh banyak orang. Berarti jumlah atau jatah pemakaian air dan tanah per orang semakin berkurang. Yang ketiga, akses terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang tidak seimbang juga akan mengakibatkan berbagai persoalan.
akses yang tidak seimbang tersebut biasanya disebabkan oleh pranata hukum atau hak kepemilikan yang terkonsentrasi pada sekelompok kecil masyarakat sehingga menyebabkan kelangkaan bagi kelompok lainnya. Ketiga, faktor kegiatan manusia tersebut dapat menyebabkan kelangkaan atau penurunan daya yang kemudian akan memicu banyak akibat lagi. Memperburuknya akibat kondisi lingkungan dapat menyebabkan manusia pindah tempat atau terpaksa dipindahkan dari suatu daerah ke daerah lain, dan mereka dapat disebut juga pengungsi lingkungan. Kejadian tersebut dapat memicu tumbuhnya konflik etnis ketika satu kelompok menganggap bahwa kelompok lain mengontrol pemakaian sumber daya secara tidak proporsional. Konflik tersebut mungkin akan menjadi semakin besar pada dekade mendatang, khususnya di negara miskin, di mana kelangkaan sumber air, hutan, dan lahan yang subur dikombinasikan dengan pertumbuhan penduduk yang cepat akan mengakibatkan situasi yang semakin buruk. Pada saat ini, kemerosotan kualitas lingkungan sudah menjangkau berbagai segi kehidupan, seperti terjadinya mutasi gen, manusia terselubung, hujan asam, dampak rumah kaca, dan peningkatan penipisan lapisan ozon. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi terakhir dalam bab kali ini, yaitu mengenai pengelolaan lingkungan. Apa sih pengelolaan lingkungan itu? Jadi, pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha pemanfaatan sumber daya namun yang berciri khas, yaitu merupakan upaya terpadu pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Hal ini sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup yaitu yang pertama ada tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Yang kedua, ada terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi membina lingkungan hidup. Yang ketiga, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Yang keempat, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kelima, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, terlindunginya negara kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Selanjutnya mengenai prinsip pengelolaan. Menurut Asdag tahun 2004, prinsip pengelolaan lingkungan suatu wilayah dapat dilakukan dengan menggunakan 4 indikator, yaitu planning, organizing, actualing, and controlling. Nah, penjelasannya adalah yang pertama ada planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan adalah kegiatan perencanaan yang disusun dalam rangka pengelolaan lingkungan secara terpadu terhadap suatu wilayah. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yaitu pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan suatu wilayah secara efektif dan efisien dalam arti masing-masing pihak yang terlibat dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab.
Yang ketiga ada actualing atau pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, program-program yang dirancang dan menunjukkan adanya optimasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, dorongan pelaksanaan konservasi sumber daya alam dalam pengembangan, meningkatnya peran stakeholders dan kelembagaan yang terlibat. Selanjutnya ada permasalahan lingkungan. Suatu sistem ekologi atau ekosistem tidak dibatasi oleh batas administrasi, tetapi dibatasi oleh kesamaan karakteristik dari suatu satuan ekosistem tersebut. Karakteristik yang menonjol di suatu wilayah ekosistem akan menentukan pola pengelolaannya. Ada 5 karakteristik lingkungan, yaitu 1. Selalu berubah, yang kedua mengandung ketidakpastian, yang ketiga kompleks, yang keempat mengandung konflik, dan yang kelima terbatas agar dapat mengelola lingkungan hidup dengan baik dan benar. Maka, perlu diketahui permasalahan lingkungan yang harus ditangani atau dikelola dengan cara-cara yang sesuai dengan permasalahan lingkungan tersebut. Masalah lingkungan hidup dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu permasalahan lingkungan alam, permasalahan lingkungan buatan, dan permasalahan lingkungan sosial. Baik, kita akan membahas dulu mengenai permasalahan lingkungan alam. Jadi, permasalahan lingkungan alam meliputi sumber daya alam, sumber daya air, sumber daya hutan, dan keanekaragaman hayati, udara, pesisir, dan lautan. Selanjutnya ada permasalahan lingkungan buatan. Permasalahan yang terjadi terutama adalah kualitas lingkungan di perkotaan yang cenderung menurun, seperti kurangnya ruang terbuka hijau, tempat bermain anak, dan lapangan olahraga. Banyaknya pemukiman kumuh, harga tanah yang semakin mahal, serta masalah yang timbul karena sampah kota dan pencemaran. Yang ketiga, permasalahan lingkungan sosial. Perubahan masyarakat dari bersifat tradisional agraris ke masyarakat era industri atau modernisasi menyebabkan perubahan-perubahan sosial, yaitu munculnya kelompok-kelompok eksis atau surplus dan kelompok-kelompok yang tersisih tidak dapat berperan dalam pembangunan, yang pada akhirnya menimbulkan persaingan antar kelompok, konflik kepentingan, diskriminasi, ketimpangan sosial, makin banyaknya kelompok masyarakat yang menjadi beban lingkungan, serta pemborosan sumber daya alam atau energi dari kelompok masyarakat yang surplus. Nah, selain itu, ada pendekatan atau instrumen dalam pengelolaan lingkungan hidup, terdiri dari 8. Yang pertama ada pendekatan teknologis, yaitu melalui pendekatan ini, maka teknologi yang membawa dampak kerusakan lingkungan diganti dengan teknologi yang ramah lingkungan atau teknologi bersih. Juga dikembangkan teknologi pengelolaan lingkungan. Dalam hal ini diterapkan prinsip 4R yang terdiri dari reuse atau pemakaian kembali, reduce atau pengurangan, recycle atau daur ulang atau recovery. Selanjutnya ada pendekatan administrasi, hukum, dan peraturan. Pendekatan ini dilakukan dengan jalan melakukan penataan dan pengaturan terhadap manusia sebagai pelaku lingkungan sehingga perilaku manusia dapat terkendali, yang pada akhirnya diharapkan dampak negatif dari kegiatannya terhadap lingkungan akan berkurang atau dapat diatasi. Yang ketiga ada pendekatan ekonomis. Dalam pendekatan ini, setiap komponen lingkungan dianggap mempunyai harga ekonomi dan dilakukan evaluasi terhadap perubahan lingkungan. Yang keempat ada pendekatan pendidikan pelatihan. Kondisi masyarakat yang masih kurang informasi lingkungan atau mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan yang masih rendah, diperlukan pendidikan dan pelatihan mengenai lingkungan hidup dan pengelolaannya. Yang kelima ada pendekatan sosial budaya. Keragaman sosial budaya dalam masyarakat akan mempengaruhi pandangan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, sehingga tidak dapat dilakukan generalisasi dalam pengelolaan lingkungan di tiap wilayah masyarakat. Yang keenam ada pendekatan sosiopolitik. Dengan adanya konflik
kepentingan antara berbagai pihak, maka harus dilakukan upaya pengelolaan konflik tersebut dan dapat memecahkan permasalahan dengan musyawarah secara bijaksana, sehingga dapat tercipta win-win solution di antara pihak-pihak yang berkonflik. Pendekatan sosiopolitik ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan konflik kepentingan antar wilayah, antar sektor, atau antar kelompok etnik. Yang ketujuh ada pendekatan ekologis. Pendekatan ini dianggap sebagai satu-satunya pendekatan yang mendasarkan diri pada kepentingan altruistik dan cenderung mengacu pada strategi konservasi dunia. Dan yang terakhir, pendekatan agama. Moral dan sikap mental manusia sebagai pengelola lingkungan merupakan landasan dasar bagi manusia untuk mensikapi lingkungan hidupnya. Moral dan sikap manusia itu sangat dipengaruhi oleh ketaatan pada agamanya, sedangkan agama mengatur manusia dan memberi arahan dalam mengelola bumi atau lingkungan hidupnya. Jadi, dengan pendekatan pada agama, diharapkan manusia akan lebih arif dan bijaksana terhadap lingkungan. Sekian presentasi dari saya, Putri Salma dengan NIM 2002837. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.